perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Belu mulai merangkak naik. Kenaikan juga dipicu kurangnya pasokan dari distributor akibat musim hujan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional Kota Atambua mulai beranjak naik. Meski begitu, ketersediaan stok bahan pokok seperti beras dan cabai masih tersedia dan mudah ditemukan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain adalah sayur mayur, ikan, dan juga daging. Padahal, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru permintaannya selalu meningkat. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari distributor yang diakibatkan curah hujan tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Kalau menurut saya memang ya ada perbedaan menjelang hari raya ini. Harga ada perbedaan dari sebelum menjelang hari raya. Ya kalau memang kalau mau tidak belanja pun itu kebutuhan kita setiap hari. Ya mau tidak mau kita harus belanja. Karena kebutuhan sangat menuntut kita untuk harus belanja. Komoditas pangan lain yang mengalami kenaikan adalah bawang merah. Sedangkan harga sembako lainnya relatif tidak mengalami kenaikan signifikan seperti minyak goreng dan telur. Dengan kondisi ini, pemerintah Kabupaten Belu dan dinas terkait diminta melakukan koordinasi untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Keluhan yang sama juga dirasakan oleh warga Kota Kupang. Harga kebutuhan pokok yang kian melonjak jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat warga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut informasi selengkapnya. Di beberapa pasar tradisional dan modern di Kota Kupang, harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, terigu, telur, serta sayuran dan buah-buahan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan warga mengeluhkan kenaikan harga yang terus meningkat, seperti minyak goreng yang sebelumnya Rp15.000 per liter, naik hingga Rp18.000 per liter. Harga barang sekarang itu makin meningkat. Beras sekarang harga naik, gula pasir, minyak goreng. Tak hanya di pasar tradisional, di supermarket dan toko modern pun harga barang seperti bahan makanan dan minuman kemasan juga meningkat. Reni, salah satu warga, juga mengeluhkan hal serupa. Karena itu dirinya berharap harga barang dapat segera stabil khususnya pada tahun 2025 mendatang. Semoga di tahun baru harga bisa turun kembali. Kenaikan harga ini tak hanya mempengaruhi pembeli, tetapi juga pedagang dari mereka yang mengeluhkan penurunan jumlah pembeli karena konsumen memilih untuk menunda pembelian atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Disperindak Kota Kupang imbau warga untuk tidak panik dengan memborong bahan-bahan pokok. Kolaborasi antar dinas terkait terus berjalan dan pasar murah akan terus digelar untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang meminta masyarakat agar tidak panik dengan membeli bahan pokok secara berlebihan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kadis Disperindak Kota Kupang Alfred Lakabela memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas terkait dan PT Pelindo untuk mempercepat distribusi bahan pokok yang sebagian besar dipasok dari Surabaya dan Jakarta. Selain itu, pemerintah juga akan menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Selalu memberikan kesempatan kepada pihak ketiga dalam ini distributor, untuk dia melakukan pengadaan sesuai dengan kuota yang dia inginkan gitu, supaya selalu tersedia stok. Kami tidak membatasi, Pak. Apalagi kalau menjelang Nataru. Nataru ini misalnya telur saja. Telur itu kebutuhannya bisa 5 kali lipat dari bulan-bulan biasanya, kan gitu, Pak. Nah, karena itu biasanya kami jauh-jauh hari itu kami sudah berkomunikasi dengan distributor telur misalnya, supaya
Pak, tolong menyediakan stok yang cukup ya Pak. Karena di hari raya ini kan banyak yang bikin kue, misalnya, kan gitu. Alfred Lakabela menambahkan upaya ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat serta menekan inflasi. Ia juga menegaskan bahwa percepatan distribusi bahan pokok akan menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan pasokan yang lancar, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan ketersediaan barang selama periode Natal dan Tahun Baru. Kedepannya konsumen juga jangan takut atau jangan panik lalu mau belanja sebanyak-banyaknya, kan gitu. Kadang-kadang kan ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa wah ini telur habis, langka karena kita beli sebanyak-banyaknya. Jangan gitu, karena kita sudah sering melakukan rapat atau koordinasi dengan para distributor agar menyiapkan stok yang cukup. Disperindak berharap masyarakat dapat bijak dalam mengelola kebutuhan sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan damai dan penuh kebahagiaan. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok diharapkan mampu mendukung suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. PMKRI Cabang Atambua tingkatkan wawasan anggota lewat pelatihan jurnalistik. Kami akan kembali usai jeda.